Halo semuanya, jumpa lagi dengan Lausa Fendi ya. Pada video kali ini, Lausa akan membahas tentang dari buku Matematika SMA kelas 10, buku Merdeka ya. Nah, di sini yang Lausa akan bahas ada soal-soal dari bab 4 sistem persamaan dan ketidaksamaan linear. Ini di halaman 166 ya. 166, oke. Ini adalah soal-soal tentang ketidaksamaan linear ya. Oke, langsung aja akan kita bahas ya. Nah, oke, perhatikan dulu soalnya di sini. Tentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem ketidaksamaan berikut ini. 2x tambah 3y berkecil sama 6, x kurang y berkecil dari 1, x lebih besar dari 1, dan y lebih besar dari 0. Oke, kita mulai dulu dengan pertama ya. 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini pertama-tama kita buat dulu kotak seperti ini ya. Ini ada x, ini ada y. Di sini x, y. Nah, kita misal x itu 0 ya. Nah, ketika x-nya 0, kita masukkan di sini, menghasilkan 3y sama dengan 6, berarti y-nya 2. Ini kita dapat titik 0,2, ya. Nah, kemudian nilai y-nya kita misal 0, masukkan nilai 0 di sini, kita dapat 2x sama dengan 6, atau x-nya jadi 3. Nah, udah dapat 2 titik ya, 0,2 dan 3,0. Oke, ini adalah 2x tambah 3y kecil sama 6 ya. Oke, selanjutnya nih, x kurang y lebih kecil dari 1. Kita ubah dulu jadi x kurang y sama dengan 1 ya. Buat lagi kotaknya. X, y, x, y. Nah, di sini x-nya kita buat 1. Nah, kalau x-nya kita buat 1, berarti otomatis menjadi min y sama dengan 1. Y-nya min 1 ya. Jadi 0, min 1. Nah, kalau y-nya 0, y-nya 0, kita masukkan, maka x-nya dapatnya 1 ya. Jadi titiknya 1,0. Oke, jadi boleh kita gambar di sini ya, untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, kita lihat di sini ada 3 di sebelah kanan ya. Ini ada 2 di atas. Kita buat aja seperti ini ya. Kita buat aja 3 dengan min 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini 1, min 2. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini min 1, min 2. Oke. Di sini ada titik 0,2. Itu di sini ya. Ini titiknya. Kemudian 3,0 di sini titiknya. Oke, akan kita hubungkan dengan garis. Seperti ini ya, oke. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya ya. Jadi cara menentukan daerah penyelesaiannya gampang. Kita ambil satu titik uji, misal titik ujinya 0,0 ya. Nah, 0,0 kita masukkan ke persamaan ini. Ya, 0,0 kita masukkan ke persamaan ini menjadi 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini hasilnya menjadi 0 ya. 0 lebih kecil sama dengan 6. Berarti benar ya. Benar. Karena pernyataan benar, maka daerah penyelesaiannya adalah ini, bagian bawah ya. Tapi kita hasil lawannya ya, kita hasil atas. Sehingga nanti daerah yang tidak kena hasil itulah daerah penyelesaiannya ya. Kita hasil lawannya. Saya ulangi, daerah penyelesaiannya adalah bawah, tapi Lausa hasil lawannya, Lausa hasil atasnya. Sehingga nanti yang putih-putih yang nggak dihasil itulah daerah penyelesaiannya. Oke, kemudian kita coba lagi uji titik yang ini ya. Oh, kita gambar dulu di titik 0,1. 0,1 di sini. 1,0 di sini. Oke, kita hubungkan dengan penggaris.
Nah ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita uji dengan titik 0,0 di sini ya. Ini adalah X kurang Y lebih kecil dari 1. Kita masukkan titik 0,0 ke persamaannya. 0 kurang 0 kecil dari 1. 0 lebih kecil dari 1. Ini benar ya. Karena pernyataannya benar, maka 0,0 ini daerah penyelesaian ya. Tapi kita tidak hasil daerah penyelesaian. Yang kita hasil adalah lawannya. Tapi yang bagian bawah kita hasil. Ya, sehingga yang nggak dihasil nanti itulah daerah penyelesaiannya. Oke, di sini ada lagi X lebih besar sama dengan min 1. Digambar dulu garis X sama dengan min 1 di sini. Ya. Nah, X lebih besar daripada min 1 itu adalah sebelah kanannya ya. Berarti daerah HP-nya di sini hasil lawannya, yaitu sebelah kiri. Oke, kemudian ini ada Y lebih besar dari 0, berarti di sini dia. Atasnya ya, berarti atasnya. Berarti daerah himpunan penyelesaian yang kita, daerah HP-nya berarti atasnya, kita hasil lawannya, yaitu bawah. Nah, sehingga daerah himpunan penyelesaian yaitu yang putih-putih ini ya, yang nggak dihasil ya. Oke, jelas ya, ini jawabannya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini dikasih daerah hasilan seperti gambar berikut ini. Merupakan penyelesaian dari sistem tidak persamaan. Nah, oke. Kita tentukan satu persatu sistem ketidaksamaannya ya. Jadi pertama-tama adik-adik mesti belajar seperti ini dulu ya. Menentukan persamaan garis. Ini katakan ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X, dan ini ada garis. Di mana ini adalah A, ini adalah B. Maka berlaku rumus untuk menentukan persamaan garis adalah A dikali X ya. AX tambah B dikali Y sama dengan A kali B. Nah, ini diingat baik-baik rumusnya ya, karena ini akan sering dipakai. Oke, jadi langsung aja coba kita lihat di soal. Ini ada 4 ya. Berarti ini 4 kali X ya, tambah 4 kali Y sama dengan 16 ya. Kemudian kita bisa sederhanakan semuanya dibagi 4, hasilnya menjadi X tambah Y sama dengan 16. Dan juga kita akan menentukan pertidaksamaannya ya. Oke, ini kita kosongkan dulu ya. Ini pertidaksamaannya. Jadi kita uji titik ya. Nah, lihat yang di AC ini sebelah sini ya. Sebelah sini. Berarti 0,0 kena hasil ya. Kita uji dengan titik 0,0 di sini. Jadi 0,0 kita masukkan ke sini, masukkan ke X-nya 0, tambah Y-nya 0, bandingkan dengan 16, dan ternyata 0 itu lebih kecil dari 16 ya. Lebih kecil, nah kita sudah dapat satu persamaan X sama Y lebih kecil dari 16 ya. Oke, lanjut kita akan mencari persamaan garis yang kedua. Ya, di sini ya. Ini persamaan garis kedua kayak gini ya. Ini 2 kali X 2X tambah 4 kali Y sama dengan 2 kali 4, 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan, masing-masing bagi 2 menjadi X tambah 2Y titik-titik 8 ya. Ini kita akan menentukan pertidaksamaannya ya. Nah, perhatikan di sini. Ini 2 dengan 4 ini. Dia di AC daerah atas ya. Dia di AC daerah atas. Berarti boleh kita uji satu titik di sini ya. Kita usah ambil titik 2,2 aja ya. 2,2. Nah, ini titik 2,2 kita masukkan ke persamaannya ini. Jadi 2 tambah 2 kali 2 titik-titik 8. Berarti di sini hasilnya 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6 ya. 6 dibandingkan dengan 8 lebih kecil ya. Nah, jadi dapat persamaan yang kedua, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Oke. Jadi 2 udah selesai ya. Yang ini 4 dengan 4 udah, 2 dengan 4 udah. Oke, sekarang ini ya. Ini. Nah, oke.
Di sini berarti 2 kali X, ya, tambah min 2 kali Y, sama dengan 2 dikali min 2, min 4. Oke. Nah, ini semua kita bagi 2 dulu. Hasilnya menjadi X kurang Y, min 4 bagi 2, min 2 ya. Nah, kita akan menentukan pertidaksamaannya. Oke, lihat daerah hasilannya. Dia hasil ke bawah sini ya. Hasilnya arahnya ke bawah. Dan 0,0 ini kena hasil ya. Kita uji dengan titik 0,0. Masukkan. Berarti 0 dikurang 0. Bandingkan dengan min 2. 0 dengan min 2, 0 lebih besar. Berarti tandanya lebih besar ya. Jadi X kurang Y lebih besar sama min 2. Ini udah dapat 3 persamaan ya. Kemudian selanjutnya, perhatikan di sini. Daerah asirannya ini ya. Daerah asirannya antara 0 dengan 2 ya. Nah, berarti nilai X-nya antara 0 dengan 2. Berarti bisa kita tulis kayak gini. 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Ini artinya X di antara 0 dan 2. Nah, oke, udah selesai. Untuk kita lihat jawabannya mana yang cocok ya. Yang pertama, X tambah Y lebih kecil sama dengan 16. Oh, ini ada salah ya. Sini 16 bagi 4, ini 4 ya. 4, ini juga 4. Ini semuanya 4 ya. Berarti X tambah Y lebih kecil dari 4 ya. Di sini jawabannya ada B. X tambah Y lebih kecil dari 4. Kemudian ada X kurang Y ya. Oke, di sini kita bisa kali minus ya. Kiri kanan kali minus. Sehingga ini menjadi positif Y. Ini menjadi negatif X. Tandanya berubah ya. Berubah ke sini. Kalau dikali minus, tandanya berubah. Nah, ini jadi positif. Jadinya Y kurang X lebih kecil dari 2. Apakah benar jawabannya di B? Ya, oke, di B benar ya. Y kurang X lebih kecil dari 2. Kemudian ada X tambah Y lebih kecil dari 4. Yaitu ini. Ada lagi X tambah 2Y ini ya. X tambah 2Y. Ini juga salah ya. 8 bagi 2 ini 4. X tambah 2Y lebih kecil dari 4. Bukan ini jawabannya ya. Y kurang X lebih kecil dari 2. X tambah Y lebih besar dari 8. Mungkin jawabannya E ya. Y kurang X lebih kecil dari 2. X tambah 2. X tambah Y lebih kecil dari 4. Ini benar. X tambah 2Y lebih besar dari 4. Oke, bukan ini jawabannya ya. Oke, mungkin kita bisa periksa ya. Kemungkinan jawabannya ini adalah B ya. Kita cek sekali lagi yang ini. 2X tambah 4Y sama dengan 8. Kita sederhanakan X tambah 2Y sama dengan 4. Masukkan titik 2,2. 2,2. Oke, ini benar ya. Nggak salah. Benar. Berarti X tambah 2Y-nya lebih kecil dari 4. X tambah Y lebih kecil dari 4. Oke, sepertinya nggak ada jawabannya. Nggak apa-apa, kita skip aja ya. Oh ya, ini ada lagi ya. Ada satu lagi persamaannya. Ini kan lebih besar, Y lebih besar dari 0 ya. Dia hasil sebelah atas. Y lebih besar sama dengan 0. Ya, oke, lanjut. Nomor 2. Nah, ini kasih daerah asiran, kita diminta tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kita mulai dari ini dulu ya. 6. Ya, 6 kali X tambah 7 kali Y. Ini sama dengan 42. Kemudian kita tentukan pertidaksamaannya. Ya, lihat dia hasil sebelah bawah ya. Dia hasil sebelah bawah. 0,0 kena hasil ya. Kita uji dengan titik 0,0. Masukkan ke persamaan jadi 6 kali 0 tambah 7 kali 0, 42. Ini hasilnya jadi 0,
0 bandingkan dengan 42 lebih kecil ya. Oke, ini persamaan 1 sudah terjawab. Persamaan kedua, perhatikan dia antara 1 dan 3 ya. X-nya antara 1 dan 3. Jadi bisa kita tulis kayak gini, 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Oke, ini persamaan kedua. Dan persamaan yang ketiga, ini sini ya. Y-nya lebih besar dari 1. Ya, karena dia hasil atas. Y-nya lebih besar dari 1 ya. Oke, udah selesai. So, kita cek jawabannya satu persatu. 6X sama 7Y. Lebih kecil dari 42. Oh, ini yang A bukan ya. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Oh, yang B. Ya, jawabannya B ya. Lanjut yang ketiga. Dalam perhasilan dari gambar berikut merupakan penyelesaian dari sistem persamaan. Oke, sama lagi. Kita tentukan dulu persamaan garisnya. Nah, di sini min 6. Ya, min 6 dikali X. Min 6X. Tambah. Di sini 6 kali Y. Ya, 6 kali Y. Sama dengan min 6 kali 6. Min 36. Ini semuanya kita bagi dengan 6. Hasilnya menjadi min X tambah Y sama dengan min 6. Oke, kemudian kita uji dengan titik. Dia hasil kena ke 0,0 ya. Kita uji dengan titik 0,0. Masukkan menjadi min 0 tambah 0 min 6. Nah, ini berarti hasilnya 0 dengan min 6 lebih besar ya. Artinya tandanya lebih besar. Oke. Dan ini juga bisa diubah menjadi kayak gini ya. Kita kali minus di luas kiri kanan. Sehingga ini menjadi positif, X yang menjadi positif, Y yang menjadi negatif. Dan ini bisa berubah tanda. Dan ini menjadi positif 6. Ya, bisa juga seperti ini. Nanti kita lihat mana jawabannya ya. Oke, selanjutnya ini sebenarnya bisa juga kita tulis seperti ini. Ini di depan ya, Y di depan, X di belakang, jadi Y kurang X. Lebih besar sama dengan min 6. Ya, oke, kita dapat persamaannya. Kemudian yang kedua di sini, min 3 di sini dikalikan dengan X. Kemudian min 3 di sini, ada min 3 di sini dikali dengan sumbu X. Kemudian min 3 di sini dikali dengan sumbu Y. Ya, sama dengan min 3 kali min 3, 9. Nah, ini kita akan bagi min 3, hasilnya menjadi X tambah ya, tambah Y, min 3 bagi min 3, 1 ya. Min 3Y bagi min 3, Y. Sama dengan 9 bagi min 3, min 3. Kemudian tentukan pertidaksamaannya. Nah, dia hasilnya sebelah sini ya. Berarti dia menghasilnya kena di titik 0,0. Kita uji dengan titik 0,0. Masukkan ke persamaan. 0 tambah 0 bandingkan dengan min 3. 0 dengan min 3 lebih besar 0. Ya. Sehingga dapat persamaan X tambah Y lebih besar dari min 3. Oke, apakah ada lagi? Ada lagi ya. Di sini hasilnya sebelah kanan. Berarti X lebih besar dari 0. Ya, dan ini hasilnya ke bawah. Berarti Y lebih kecil dari 0. Oke, kita akan cocokkan jawabannya satu persatu ya. Mulai dari sini dulu, X tambah Y lebih besar sama min 3. Kemudian jawabannya A. Kemudian ada Y kurang X lebih kecil, lebih besar dari min 6. Benar. X lebih kecil dari 0. Ini salah ya. Ini X lebih kecil dari 0 salah. Kita cek lagi jawaban lain. Nah, di sini ada D ya. X tambah Y lebih besar dari min 3. Y kurang X lebih kecil dari min 6. Nggak cocok ya. X besar 0, Y besar 0. Oke. X tambah yang X tambah Y lebih besar dari min 3. Y kurang X lebih besar dari min 6. X besar dari 0, Y kecil dari 0. Oke, jawabannya E. Oke, yang 4. Ya, ini caranya masih sama ya. Kita mulai dari dengan garis ini dulu ya. 4X. Ya, 4X tambah 4Y sama dengan 4 kali 4 ya 16.
Kemudian ini semua dibagi 4 menjadi X tambah Y, 16 bagi 4, 4 ya. Oke, tentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, ini dia menghasil ke arah bawah ya. Berarti titik 0,0 terarsil ya. Ya, titik 0,0 dalam penyelesaian, ya hasil bawah kena di titik 0,0. Kita uji dengan titik 0,0 ya. Mengapa kita uji dengan titik 0,0? Karena lebih gampang ya. Hitungannya lebih gampang. Oke, X yang ubah jadi 0, Y yang ubah jadi 0. 0 bandingkan dengan 4 lebih kecil. Nah, kita dapat persamaan 1. X sama Y lebih kecil dari 4 ya. Yang kedua, ini 6 dengan 3. Di mana ini 6 kali X tambah 3 kali Y sama dengan 3 kali 6, 18 ya. Ini semua kita bagi 3, hasilnya 6 bagi 3, 2X tambah 3 bagi 3 itu 1 ya, Y. 18 bagi 3, 6. Nah, tentukan pertidaksamaannya. Nah, dia kembali menghasil daerah 0,0 ya. Uji dengan titik 0,0. 2 kali 0 tambah 0 bandingkan dengan 16, ini hasilnya 0. 0 dengan 6 lebih kecil ya. Kita dapat persamaan kedua, yaitu 2X sama Y lebih kecil dari 6. Oke, berarti sudah selesai 2 ya. Ini dan ini. Nah, sekarang ini, garis 3 ini. Nah, ini berarti Y ini itu antara 0 dan 3. Lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 3 ya. Berarti cara nulisnya kayak gini. 0, Y, 3, kemudian buat tanda lebih kecil. Nah, ini maksudnya 0, Y ini antara 0 dan 3 ya. Dan kemudian dia ada hasil sebelah kanan. Berarti X itu lebih besar sama dengan 0. Tinggal kita cocokkan jawabannya satu persatu ya. X sama Y lebih kecil dari 4. 2X sama Y ya. Berarti kemungkinan jawabannya C. X sama Y kecil dari 4. 2X sama Y kecil dari 6. X besar dari 0. Y nya antara 0 dan 3. Oke, jawabannya C. Nomor 5. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke, jadi kita diminta untuk gambar ya. Kita gambar dulu. Mulai dari ini dulu, 4X sama Y. 4X tambah Y lebih besar sama 8. Mula-mula kita ubah dulu jadi 4X tambah Y sama dengan 8. Ya. Kita buat dulu kotaknya kayak gini. Ini X, Y, X, Y. Nah, di sini X-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya 8 ya. Ini dapatnya 0,8. Ketika Y-nya 0 ya. Ketika Y-nya 0, berarti 4X sama dengan 8. X-nya 8 bagi 4, 2. 2,0. Oke. Sampai sini stop dulu. Kita tentukan lagi yang lain. Ini X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Pertama-tama buat dulu X tambah Y sama dengan 5. Buat dulu kotaknya. Tentukan dulu 2 titiknya ya. X, Y, X, Y. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 5 ya. Ketika Y-nya 0, X-nya 5 ya. Nah, ini didapat 0,5, 5,0. Oke, lanjut lagi. Ini udah. Sekarang ini. 2X tambah 9Y. Y besar sama dengan 18. Oke, kita buat dulu 2X tambah 9Y sama dengan 18 ya. XY, X, Y. Kalau X yang kita buat 0, berarti 9Y sama 18, Y-nya
18 bagi 9, 2. 0,2. Kalau Y-nya kita buat 0, berarti 2X sama dengan 18. 18 bagi 2, 9. 9,0 ya. Oke, kita akan gambar ya. Nah, perhatikan di sini ada 9 ya ke kanan, 5 ke kanan, ke atas 8 ya. Oke, jadi udah bisa ada gambaran ya, kira-kira gambarnya kayak apa. Ini X, ini Y. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang pertama 0,8 di sini dan 2,0 di sini ya. Kita garis dulu. Kemudian tentukan arah asilannya ya. Oke, kita uji dengan titik 0,0 ya. Nah, kalau 0,0 kita masukin di sini, hitungannya di sini aja ya. 4X tambah Y lebih besar sama dengan 0. Kita uji dengan titik 0,0 ya. Nah, titik 0,0 kita coba uji, masukkan ke sini. 4 kali 0 tambah 0 sama 8. 0 lebih besar dari 8. Nah, ini salah ya. Berarti 0,0 ini bukan daerah penyelesaian. Tapi daerah penyelesaiannya ada sebelah sini. Tapi kita hasil lawannya ya. Jadi yang kita hasil bukan daerah penyelesaiannya. Tapi yang kita hasil adalah lawannya, yaitu sebelah sini. Oke, yang pertama ini sudah selesai ya. Yang kedua ini, 0,5 di sini. 5,0 di sini. Oke, kita gambar. Oke, dari gambar. Tentukan daerah HP apakah atas atau bawah ya. Kita uji lagi dengan titik 0,0. Di sini ya, X tambah Y. Kecil sama dengan 5. Masukkan 0, tambah 0. Lebih kecil sama 5. 0 lebih kecil sama 5. Nah, ternyata benar ya, 0,0 lebih kecil dari 5 ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya di bawah ya. Nah, daerah penyelesaiannya di bawah, kita hasil lawannya. Kita hasil yang di atas ya. Sehingga nanti yang nggak kita hasil itu adalah jawabannya. Oke, sementara sisa ini ya. Sisanya nggak dihasil ya. Mungkin ini daerah penyelesaiannya. Oke, sekarang ketiga ini. 0,2 di sini. 9,0 di sini. Kita gambarkan. Kita hubungkan. Oke, udah dihubungkan. Nah, kita akan kembali menguji ya. Menguji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Lalu saya uji dengan titik 0,0 lagi ya. Nah, di sini kita tulis dulu. Di sini aja ya. 2X tambah 9Y lebih besar sama dengan 18. Uji dengan titik 0,0. Masukkan berarti 2 kali 0 tambah 9 kali 0 bandingkan dengan 18. 0 lebih besar dari 18. Nah, ini salah ya. Ini salah. Berarti daerah yang bawah ini bukan penyelesaian. Tapi yang atas adalah himpunan penyelesaian. Berarti yang atas ini adalah himpunan penyelesaian ya. Nah, tapi kita hasil yang lawan ya. Ya, jadi kalau atas himpunan penyelesaian, kita hasil yang bawah ya. Kita hasil lawannya. Sehingga nanti yang putih-putih yang nggak terhasil itulah daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini yang putih-putih ini, daerah putih-putih ini daerah penyelesaiannya ya. Yang tidak dihasil dia jawabannya adalah ini ya. 3. C jawabannya ya. Jawabannya C. Oke, soal nomor 6. Dalam penyelesaian dari sistem perjaksamaan X lebih besar dari 0, Y besar dari 0. Oke, adalah. Jadi kita gambar dulu, kemudian kita akan tentukan yang mana jawabannya dari sini. Ya. Oke, lalu saya tulis dulu soalnya. X lebih besar dari 0.
Y besar dari 0, 2X tambah Y lebih kecil dari 6, dan X tambah 3Y lebih kecil sama 9. Oke. Coba kita selesaikan ya. Mulai dulu dengan ini ya. 2X tambah Y. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, pertama kita ubah dulu 2X tambah Y sama dengan 6 dulu. Kemudian kita buat dulu kotaknya. Tentukan dua titiknya. Ini X, Y, X, Y. Nah, X-nya kita masukkan 0, menghasilkan Y-nya 6 ya. Y-nya kita masukkan 0, menghasilkan X-nya 6 bagi 2, 3. Jadi titiknya di sini 0,6 dan 3,0 ya. Oke, selanjutnya ini X sama 3Y lebih kecil sama dengan 9. Kita buat dulu X tambah 3Y sama dengan 9. Oke, tentukan dua titik ya, tentukan dua titik dulu. X, Y, X, Y. Ini X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 9 bagi 3 ya, 3. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti X-nya 9 ya. Nah, di sini 0,3, ini 9,0. Oke, sekarang kita udah mulai bisa menggambar ya. Ini 9 ke kanan, 6 ke atas ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mulai dari titik 0,6 di sini, 0,6 ya. 3,0 di sini. Kita hubungkan. Langkah pertama ya. Langkah kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi kita gunakan ini 2X tambah Y, kita uji. Kita uji dengan titik 0,0 aja di sini. Jadi 0,0 kita masukkan ke persamaan 2 kali 0 tambah 0 lebih kecil sama 6. 0 lebih kecil sama 6. Jadi ini benar ya. Berarti daerah 0 ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Namun yang kita hasil lawannya ya, yaitu sebelah atas. Sehingga yang putih-putih yang nggak terhasil itulah adalah himpunan penyelesaian ya. Kemudian kedua, ini 0,3 di sini. 9,0 di sini, kita hubungkan dulu. Oke, kita uji lagi dengan titik 0,0 ya. Tulis ulang persamaannya. X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 9. Uji lagi dengan titik 0,0. Ini didapat 0 tambah 3 kali 0 kecil sama 9. 0 tambah 3 kali 0 itu hasilnya 0 ya. 0 lebih kecil sama 9 ini benar ya. Berarti dari himpunan penyelesaiannya itu bawah ya. Itu bawah, tapi kita hasil atasnya ya. Kita hasil lawannya. Oke, kemudian ini ada X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti sebelah kanan ya. Sebelah kanan, tapi kita hasilnya sebelah kiri. Kita hasil lawannya. Dan ada Y besar dari 0 yaitu atas, tapi kita hasil lawannya, yaitu sebelah bawah. Sehingga daerah hasil penyelesaiannya itu ini ya. Daerah HP-nya di sini. Daerah himpunan penyelesaian di sini. Kita lihat yang mana paling cocok. Ternyata yang paling cocok itu ini ya. Ya ini ya. Bagi jawabannya B ya. Jawabannya B. B. Lanjut soal nomor 7. Oke, jadi soal nomor 7 sama juga dengan soal nomor 6 ya. Oke. Kita tulis dulu soalnya.
X lebih besar dari 0. Y-nya antara 0 dan 2. 2X tambah Y lebih kecil sama 6. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Oke, kita mulai dulu dari ini dulu ya. 2X tambah Y lebih kecil dari 6. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Ubah dulu jadi sama dengan 6. Kemudian kita buat kotaknya kayak gini. Tentukan dua titiknya. X, Y. Dimana kalau X-nya 0, Y-nya 6 ya. Ini 0,6. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 2X sama dengan 6, X-nya 3. 3,0 ya. Oke, yang kedua ini 2X sama 3Y lebih kecil sama dengan 12. Buat dulu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita tentukan dua titik dulu. X, Y, X, Y ya. Oke. Ketika X-nya 0, maka 3Y sama 12, Y-nya 4 ya. 12 bagi 3, 4. 0,4. Ketika Y-nya 0, Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 12, X-nya 6 ya. 12 bagi 2. Nah, dari sini kita langsung gambar ya. Ini ada 6 ke kanan, ada 6 ke atas ya. Berarti kita buat aja koordinat 6 kali 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Materi lemah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kita akan gambarkan ya. Di sini 0,6, di sini 0,6, di sini 3,0. Ini kita hubungkan. Kemudian kita akan menentukan daerah asilannya apakah bawah atau atas ya. Lalu seuji pakai titik 0,0. Ya, uji pakai titik ini 0,0 di persamaan ini ya. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Kita uji dengan titik 0,0. Jadi 2 kali 0 tambah 0 kecil dari 6. 0 lebih kecil dari 6. Nah, ini benar ya. Ini benar berarti daerah sini 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita hasil lawannya yaitu sebelah atas. Kemudian yang kedua ini 0,4 di sini, 6,0 di sini. Kita hubungkan. Oke, kemudian kita tentukan daerah asilannya ya. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Uji dengan titik 0,0. Uji dengan titik 0,0 ya. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 bandingkan dengan 12. Ini hasilnya 0 ya. 0 lebih kecil sama dengan 12. Ini jawabannya benar. Berarti sebelah bawah ini adalah himpunan penyelesaian ya. Tapi kita hasil lawannya, kita hasil atasnya. Hasil atasnya. Oke. Kemudian di sini ada X lebih besar dari 0.
berarti sebelah kanan ya. Dalam HP-nya sebelah kanan, kita AC sebelah kiri. Dan ini ada Y antara 0 dan 2. Jadi di sini ya 2 ya. Ini garis Y-an 2. Jadi Y-nya di antara 0 dan 2. Berarti di antara 0 dan 2 ini ada daerah HP. Kita hasil lawannya ya. Itu atasnya sini kita hasil. Dan bawahnya ini kita hasil. Berarti yang putih-putih ini daerah himpunan penyelesaiannya ya. Oke, kita cari yang mana. Jawabannya oke, jawabannya A ya. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 8. Sebuah perusahaan konveksi membuat 2 model pakaian. Model A membutuhkan 1,25 meter bahan polos dan 0,75 meter bahan bercorak. Model B membutuhkan 1,5 meter bahan polos dan 0,5 meter bahan bercorak. Konveksi tersebut punya persediaan 27 meter bahan polos dan 13 meter bahan bercorak. Jika X adalah banyak pakaian model A, Y adalah banyak pakaian model B, model matematika yang sesuai adalah oke. Satu dulu ya. X adalah banyak pakaian model A. Y adalah banyak pakaian model B ya. Jadi kita bisa buat tabel dulu ya. Kita bisa buat tabelnya dulu. Seperti ini tabelnya. Di sini bahan ya. Ini bahan polos. Di sini bahan bercorak. Nah, di sini ada model A ya, model A. Model B. Kemudian yang paling bawah ini persediaan. Nah, dikatakan model A itu pakai bahan polos, membutuhkan 1,2 meter bahan polos. Ini 1,25 ya. Dan 0,75 meter bahan bercorak. Ini 0,75. Dan model B membutuhkan 1,5 meter bahan polos. Ini 1,5 meter. Dan 0,5 meter bahan bercorak. Ini 0,5 meter. Konveksi tersebut punya persediaan 27 meter bahan polos. Ini bahan polosnya 27 meter. Dan 13 meter bahan bercorak. Oke. Jika X adalah banyak pakai model A, ya, X banyak pakai model A, Y banyak pakai model B. Model matematika yang sesuai adalah, jadi gini ya, kita lihat dulu bahan berpolos ya, bahan polos. Nah, bahan polos yang digunakan untuk membuat model A, yaitu pemakaian bahannya berarti 1,25 kali X, banyak pakai model A ya, tambah pemakaian bahan polos untuk model B, berarti 1,5 meter,
kali banyak pakai model B. Ya. Dan ini mesti lebih kecil dari 27. Lebih kecil sama dengan 27. Itu langkah pertama. Ya. Nah, kedua, kita hilangkan desimal ini. Kita kasih 100. Hasilnya menjadi 125 X ya. Tambah 15 Y lebih kecil sama dengan 2700. Dan ini semua bisa dibagi 5 ya. Kita masing-masing bagi 5 aja. Ini 150 ya. Ya. 125 ini 150 nih 2700. Oke. Sama-sama dibagi 25 berarti ini hasilnya menjadi 5x. Tambah ini menjadi 6y. Oke, 2700 dibagi 25. Kita hitung dulu. (108) ya. Nah, kita sudah dapat persamaan 1. Kemudian kedua, bahan bercorak. Ini bahan bercorak ya, berarti 0,75 dikali X ya, tambah 0,5 dikali Y itu mesti lebih kecil dari bahan yang tersedia 13 ya. Ini semua kita kasih 100 dulu untuk hilangkan desimalnya. Menjadi 75X tambah 50Y kecil dari 1300. Dan ini semua dibagi 25 lagi. Ini menjadi 75 bagi 25 3 ya. 3X tambah 50 bagi 25 2Y kecil sama dengan 1300 dibagi 25. 52 ya. Dan tentu saja X itu lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 ya. Karena banyak pakaian nggak mungkin minus ya. Jadi X besar dari 0, Y besar sama 0. Oke, kita lihat jawabannya satu persatu. 5X tambah 6Y lebih kecil dari 108. So, ini antara E sama B ya. Kemudian 3X sama 2Y lebih kecil dari 52. Oke, jawabannya B ya. Jawabannya B. Oke, nomor 9. Nomor 9. Seorang pedagang membeli sepatu tidak lebih dari 25 pasang untuk persediaan. Ia ingin membeli sepatu jenis A dengan harga 30.000 per pasang, sepatu jenis B seharga 40.000 per pasang. Ia merencanakan tidak mengeluarkan uang lebih dari 840.000 jika X adalah banyak sepatu jenis A. Oke. X banyak sepatu jenis A dan Y adalah banyak sepatu jenis B. Nah, dikatakan gini, seorang pedagang membeli sepatu tidak lebih dari 25 pasang. Berarti jumlah sepatu A maupun jumlah sepatu B totalnya tidak lebih dari 25 pasang. Berarti model matematikanya X tambah Y lebih kecil sama dengan 25 ya. Ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, dia membeli ya. Dia merencanakan tidak mengeluarkan uang lebih dari 440.000. Jadi gini, harga sepatu A kan 30.000 per pasang ya. Jadi persamaan matematika gini, 30.000 dikali banyak sepatu A yaitu X tambah sepatu B harganya 40.000. Berarti 40.000 dikali banyak sepatu B yaitu Y ya. Nah, ini mesti lebih kecil dari uang yang dia dikeluarkan yang 840.000. Nah, kita hilangkan 40 di sini. Hilangkan 40 di sini dan hilangkan 40 di sini. Menjadi 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 84. Oke, jadi cuma itu jawabannya. Oh, ternyata jawabannya terbentuk seperti ini ya. Kita perhatikan dulu ya. Dan ini X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Kita perhatikan mana jawabannya ya. X tambah Y sepertinya E ya. X besar dari 0, Y besar dari 0. X tambah Y kecil dari 25, betul.
30.000 X tambah 40.000 Y lebih kecil dari 840.000 ya. Jawabannya E ya. Oke, lanjut soal nomor 10. Bu Ayu membuat dua jenis kue, yaitu kue bolu dan kue cubit. Dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih dari 80 kue. Biaya pembuatan kue bolu 500 per buah, biaya pembuatan kue cubit 300 per buah. Modal pembuatan kue tidak lebih dari 34.000. Oke, modal matematikanya adalah oke. Jadi misalkan X adalah banyak kue bolu dan Y adalah banyak kue cubit. Nah, dikatakan dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih dari 80 kue, berarti kurang ya. Nah, berarti banyak kue yang dibuat, berarti X tambah Y ya. X tambah Y itu mesti lebih kecil sama dengan 80. Ini persamaan pertama ya. Persamaan kedua, nah, untuk biaya pembuatan kuenya, biaya pembuatan kue bolu itu 500 rupiah. Berarti biayanya itu adalah 500 dikali banyak kue bolu X ya. Tambah kalau kue cubit itu per buahnya itu 300 rupiah per buah. Berarti 300 dikali banyak kue cubit Y. Sama dengan modal pembuatan kuenya yaitu tidak lebih dari 34.000. Berarti lebih kecil sama dengan 34.000. Ini bisa kita coret 20. Coret 20. Coret 20 menjadi 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 340. Dan tentu saja X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya besar dari 0. Oke, kita lihat, kita cocokkan jawabannya. X tambah Y lebih kecil dari 80. 5X tambah 3Y lebih kecil dari 380. X besar 0, Y besar 0. Oke, jadi jawabannya itu C ya. Oke, adik-adik semua, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi adik-adik yang butuh jasa bimbingan belajar atau les privat, bisa mengunjungi website www.fendibimber.com. Sampai di sini dulu video-video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.